Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam renungan pagi yang berdasarkan buku Mazmur. Sekarang kita berada di Mazmur yang ke-32, Mazmur 32. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu kerana aku mengeru sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan kerana dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang yang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, ia itu tidak berlandanya. Engkaulah bersembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, dan kekerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan genggang. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diterita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingnya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersolak-solaklah, hai orang-orang benar. Bersolak-solailah, hai orang jujur. Ini adalah satu Mazmur. Dia agak serupa dengan Mazmur 51, di mana Daud mengaku dosanya. Ini kalau kita tahu, Raja Daud memang orang yang baik, orang yang mengejar hati Allah. Dia memang yang dipilih oleh Allah, tapi dalam hidupnya ada satu dosa yang kita tahu, di mana dosa yang sangat besar. Dia telah melakukan keselingkuhan dengan isteri orang lain, yang di mana dia anggap semuanya dapat ditutupi, walaupun di mana perempuan ini Bathsheba telah mengandung. Dia cuba menutup dosanya, dan akhir dia telah merancang untuk membunuh suami Bathsheba, yang di mana dia berjaya. Akhirnya dia anggap semuanya dapat ditutupi, di mana dia boleh melewati dosa itu. Hanya lepas Nabi Nathan datang menegur dia bahawa dia telah berdosa, barulah dosanya dibongkar, rahasia itu. Jadi dari sana Mazmur 51 juga telah menggambarkan beberapa bulan itu dia dalam keadaan yang ditekan. Sama juga di sini. Mazmur 32, dia telah mengatakan bahawa itulah yang dia alami. Kalau dia tidak mengaku dosanya dan Tuhan mengampuni dia, keadaan hidupnya mungkin akan menjadi sangat-sangat teruk. Ini adalah satu keadaan seperti satu fenomena yang terjadi di Laut Mati, the Dead Sea, di Yerusalem, di Israel, di mana di sepanjang teping Laut Mati ini, sekarang Laut Mati memang sedang dalam keadaan mati, sebab airnya makin bersurut, makin kurang sebab menjadi wap,
Jadi laut mati ni sedang matilah. Dan orang bilang that sea is dying. Jadi sebab itu sejak dulu keadaan di teping di mana keadaan tanah pun ataupun pasir yang ada yang dulu kelihatan yang sangat kukuh, ya. Ada kilang-kilang ataupun rumah yang dibina, didirikan di sana. Tapi mereka tidak tahu, ataupun ada juga menurut itu yang membawa orang-orang tempatan, ya. Dia katakan ada yang tidak tahu, ada yang sudah tahu, ya. Itu keadaan seperti satu sinkhole, iaitu English lah. Sinkhole maksudnya dia lubang yang akan tergenam. Jadi apa yang berlaku adalah di bawah itu adanya aliran air yang menjadikan tempat-tempat teping di sana. Ada yang di mana sebenarnya di bawah tu sudah kosong tu. Jadi hanya bila-bila saja. Ada yang mengatakan dulu waktu kita melewati teping laut mati, ada yang kata dulu di sini ada satu kilang, dulu sini ada satu rumah, sebab sinkhole itu yang di mana tiba-tiba dia tenggelam, ya. Kita masih lihat, saya masih dapat lihat ada tempat-tempat yang satu lubang yang besar di sana, di mana kilang ataupun rumah itu tenggelam. Ini sangat bahaya. Keadaan hidup kita, kalau kita tidak mengaku dosa, kita anggap semuanya dapat menutupinya, ini yang terjadi. Sinkhole itu, di mana hidup ini bila-bila saja tu akan tenggelam. Dan banyak kilang telah binasa, telah musnah, nyawa telah diragut sebab itu. Bukannya mereka tahukah tidak tahu, itu isu lain sudah. Tapi adalah di mana sentiasa kita harus pastikan keadaan hidup kita ini adalah keadaan yang kukuh, ya. Jadi dari Mazmur 32 kita boleh lihat pengakuan dosa itu adalah satu perkara yang harus kita buat, ya. Kita harus memohon Roh Kudus untuk menyelidiki kita, supaya kita dapat kemukakan di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengampuni dosa itu. Hanya dalam keadaan itu, ayat terakhir 11 katakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang jujur, ya. Kebenaran dan juga kejujuran itu menjadi syarat kepada kita untuk bersukacita. Saya rasa ini memang menjadi satu kenyataan di mana waktunya kalau dosa itu masih ada dalam seseorang, dia akan hilang sukacita itu, ya. Jadi sangat pentinglah kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat kembalikan keadaan yang kukuh itu. Kesalahan itu, dosa itu tidak harusnya kita menutupnya. Kalau tidak, sinkhole ini akan terjadi, ya. Kita harus berdoa dan datang dengan cukup benar, cukup jujur di hadapan Tuhan. Amin, ya. Jadi saya mendorong kita semua. Ini salah satu perkara yang kita boleh buat berdasarkan Mazmur 32 untuk kita datang kepada Tuhan secara jujur. Amin, ya. Jadi inilah saya percaya untuk melepaskan keberatan itu, tampaknya beban dari sebab dosa, barulah kita boleh hidup secara orang bilang macam bebas ataupun ringan, sebab kita hanya dengan pengampunan dosa itu barulah kita akan menerima satu hidup yang bebas, dan melalui Mazmur ini dapat bersukacita, bersorak-sorai. Amin, ya. Tuhan memberkati, ada hari yang baru. Kita teruskan percaya kepada Tuhan, ya.
sentiasa berdoa, sentiasa membaca kitab, sentiasa datang kepada Tuhan, uh, dan taruhkan harapanmu kepada Tuhan. Saya percaya itu yang boleh kita buat waktu sekarang. Amin. Tuhan memberkati.